Assalamualaikum, Ustaz Onyong. Woi, terkenal Onyong. Kemudian datang ke sini, yang itu menolak. Saya nggak mau ada yang seperti itu. Ada nggak yang seperti itu? Tadinya memang saya pernah juga dapat teguran. Apa sayang? Kenapa ngasih makannya tempe aja? Isinya memang tanda tangan warga tentang ketidaksetujuan itu. Pada saat ODGJ-nya keluar, mereka ngambil makanan di warung. Misalnya kalau tengah malam teriak-teriak, sampai nggak kuat. Menjadi keluarga kedua ada yang aku gitu. Onyong pakai baju Onyong. Bulina masukin kamar Bulina. Bulina, ini masukin kamar. Salam. Siapa? Assalamualaikum, Ustaz Onyong. Woi, terkenal Onyong. Sehat. Pakai baju dulu, bajunya pakai. Pakai bajunya. Ustaz Onyong pakai bajunya. Foto dulu. Kedatangan Pak Dewan sama kedatangan dari Dinas Sosial. Harus sehat ya. Pak Dewan juga sehat. Amin ya Pak ya. Gimana di sini? Ada berapa pasien? Ada berapa Din? Keluar masuk. Keluar masuk. Ya, sekarang standby berapa? Satu. Ya, udah mandi ya. Iya, 14 orang. Ibu ini aja nggak kelihatan di mana itu. Terus sendalnya. 14 atau 15. Saya keluar masuk. Tadi yang Ini juga ada lagi yang mau masuk. Soalnya masih dipasung, tapi nunggu persetujuan ini. Jadi 2 orang cewek. Yang dipasung itu di mana, Bu? Di Cilegon. yang satu, terus di Serang ada, di Karanghantu. Terus itu Kota Serang. Pokoknya kalau Kabupaten Serang jika ada yang dipasung. jangan tambah. Ada sih Kipas sayang, Pak. Cuma nggak nyampe ke sini. Tadi bawa ke sini. Ini yang ini kan dari mana-mana berarti yang 15. Iya. Yang fokus yang dari Kabupaten Serang ada berapa? Yang dari Kabupaten Serang aja. Tercatat enggak? Cuman 2 yang bukan dari kampung. Satu yang Satu. bukan dari Serang ya. Tapi itu Bukan juga yang kabupaten, jangan kotanya. Yang kabupaten. kalau Kaujon itu di mana itu? Kaujon Kota Serang. Kota Serang ya. Akunya sih Kaujon katanya, cuman yang nggak Cuman kan tahu. belum terkonfirmasi keluarga. Kalau Kayak yang ada. yang dari Mancak Yang itu, kemarin dari Mancak. yang Ya, dari dari Desa Mancak. Labuan, yang anaknya Bu Ipah ya? Heeh. Di Ipah. Kemana lagi itu? Ada di Siapa sini. mah? Ada. Siapa namanya? Nah, siapa tuh? Lilis. Bukan. Dia mau pakai baju. Alhamdulillah. Oh. Dari Mangkang. Tuh jalan tuh. Oh, ini yang dari Mancak. Bukan. Ini Cilegon ketemu dari Oh, Leha, Cibubur. Ibu Leha. Mana yang Ipa yang dari Mancak mana? Tuh. Oh itu film Oh, itu. belakang. Ya lagi jalan. Kakinya bengkak itu karena kan dikurungnya lama ya. Di ininya dikurung di dalam Ya, ruangan emang itu kan di dalam lama kamar. banget. Ya. Jadi dia kan jarang berdiri, jarang ini kan duduk terus Duduk ya. aja. Duduk terus lama banget sampai kurus banget. Nah di sini ngerasa bebas, jalan terus, mundar mandir, sekarang bengkak kakinya. Ya, informasinya itu kalau nggak salah sekitar 12 tahun apa 14 tahun emang dikurung itu. Iya. Iya. Dia emang juga nggak mau pakai baju katanya. Iya. Emang di dalam itu ya nggak pakai baju katanya. Iya, emang kemarin kan cerita katanya udah Pak Yanto, Pak Dewan Yanto kan gitu. Ya, saya- Iya. Saya
ada pencatatannya nggak yang dari Kabupaten Serang berapa? Yang biasa bantu Yang siapa? biasa bantu Biasa itu ada. administrasi siapa? Data administrasi. Oh belum sih kalau itu. Kita belum ada administrasi Belum. ini, jadi masih belum dicatetin. Iya. Oh gitu. Nah nanti sebaiknya mulai dicatetin. Jadi ibu teh tidak harus berarti nggak harus mengingat dulu, tinggal lihat catatan aja gitu ya. Nanti ada yang sudah agak-agak mendingan tuh kan bisa nyatet. Iya. Kasih abang tuh ya bang ya, abang kan bisa sambil nyatet-nyatet ya Iya bang memang ya. saya udah berkali-kali Iya. nyaranin anak berdua itu tolong bikinin, tapi belum bikinin karena saya orang tua ya nggak tahu ya, Iya. nggak bisa itu, memang harus yang muda Harus kan. ada yang ngurus, ada yang Cuman bantu. yang muda ini belum bikinin aja gitu, jadi Ya nggak apa-apa nanti sambil berjalan Ya, aja. bisa. Itu namanya solehah ya? iya Ya. iya. Solehah ya namanya ya. Solehah, mana solehah? Oh itu solehah. Solehah lagi senang jalan ya. Nah, jalan-jalan terus ya solehah. Ya semangat ya. Ini lengkap karena dia kan bertahun-tahun gini aja kan, gini pas ketemu juga gini aja. Mungkin sama Pak Dewan juga gitu ya. Saya nggak masuk bu. Nggak boleh masuk karena nggak pakai baju, jadi Pak Dewannya nggak boleh masuk. Saya nggak masuk. Disuruh masuk saya juga nggak mau masuk. Karena memang iya. Terus saya Nggak layak banget gitu loh. Nggak layaknya gimana ya? Bawahnya itu lembab. ya. Cuman dikasih apa ya? Keramik tapi tambal-tambalan kayak gitu kan. Keramik itu. Terus basah. Karena di situ juga, di sini ember, di sini WC, di sini dia tidurnya. Jadi nggak pakai tilam. Terus nggak pakai baju. Di situ juga saya lihat nggak ada makanan kan gitu Iya. ya, nggak ada makanan sama sekali. Kayak nggak dikasih makan gitu, makanya di sini kayak kelaparan. Sehari sekarang makan lebih dari 5 kali kan? Iya. Makannya tuh kayak orang baru nemu nasi gitu, lapar Pagi, banget. kalau emang pagi ngasih makan, sama kalau mau sudah kali malam, kalau nggak sore. Pas datang ya. Pas datang, karena kebetulan kan ibu apa kayak pembantu gitu. Kerja kan ya. Kerja emang berangkat pagi gitu, pulang sore. Itu juga kan kenapa dia itu pengen. Kenapa kata saya baru ngomong sekarang bu, karena saya capek dengan macam itu ya. Ya kebetulan bu, kenapa mungkin saya lebih apa ya, lebih ke lapangan pada saat ini karena waktu itu saya belum komisinya, gitu. Karena nggak enak. Saya dulu di komisi 4, Iya. makanya saya sudah kurang lebih 4 bulan ke sini, sekitar Oktober lah. Emang saya sudah pindah komisi 2, makanya kan berarti kan lebih konsen, setidaknya kan karena mitranya enak gitu. Iya. Karena kita mitra kan itu. Kalau saya masih di komisi 4 kan nggak enak kadang komunikasinya. Karena khawatir kalau ada anak orang-orang yang paham kan, bukan mitranya gitu ikutan. Padahal sih namanya anggota dewan bebas ya gitu. Iya. Tapi kalau orang-orang yang paham kan ada. Saya kebetulan saya ke komisi 2 gitu. Jadi ya makanya kata saya Bu Ame, Bu Kabit juga kan. Jadi komunikasi. Mobil. Hah? Pak RT. Oh yang mau parkirin mobil. Iya. Iya. Bu Parti ini terkait dengan dinsos nih. Kan waktu itu Bu Parti ngajuin yang untuk izin itu. Jangan merokok. Ya. Orang merokok aja. Gini loh. Sekarang apa sudah ada titik temu atau belum supaya asas kemanfaatannya itu berjalan bersama gitu loh. Kita bisa kalau memang sudah ada izin dari setempat ya Pak RT udah ada domisili, sudah ada kesepakatan apa itu bentuknya lah kesepakatan dengan warga saya belum tahu. Jadi Dinsos bisa membuat perizinannya supaya nanti juga Bupati bisa memberikan manfaat lebih untuk yang ada di sini kan, bisa masuk ke program Serang Open ya Pak Dewan ya, bisa masuk ke program mana pun kalau sudah, tapi harus sudah lengkap dulu izinnya gitu. Gimana, Bu? Jadi waktu itu memang kalau yang pertama itu memang udah ada izin memang dari Pak RT sama Pak Lurah yang lama ya. Itu udah ada izin waktu saya bikin ke notaris kan itu udah ada ya. Tapi kan izin ulang. Nah itu kan katanya suruh daftar izin ulang lagi kan gitu karena udah 1 tahun. Nah itu lurahnya kan ganti. Nah begitu lurah ganti, terus kebetulan warga juga mungkin banyak yang pro dan kontra gitu kan. Jadi memang selentingan banyak yang nggak setuju gitu kan dengan adanya yayasan ini di sini gitu kan. Jadi
Akhirnya Pak Lurah itu belum berani ngasih izin gitu kan, Pak Lurahnya belum berani ngasih izin. Jadi saya suruh minta tanda tangan warga. Nah saya nggak Kata apa-apa. Pak Lurah itu. Ibu minta aja keliling minta tanda tangan warga katanya. Ya udah, saya ngomong sama Pak RT-nya karena di situ juga sama Pak RT. Terus kata Pak RT, ya udah Bu katanya, nanti biar saya yang keliling. Katanya gitu. Kalau saya siap, mau keliling kapanpun saya siap gitu. Tapi Pak RT bilang biarin saya aja Bu yang keliling. Setelah saya tanya-tanya, tunggu-tunggu kok nggak ada surat ini datang ke saya gitu loh. Saya nggak dapat panggilan gitu. Akhirnya saya datanglah ke RT, Pak gimana ininya nyari tanda tangannya. Belum ini Bu, sayanya juga belum bisa ngumpulin ininya gitu kan. Nah akhirnya dari situ kebetulan saya dipanggil lah sama Pak Lurah. Jadi suruh Pak Lurah itu bikin program baru lagi gitu, cara baru lagi, bukan minta izin dari pintu ke pintu katanya. Katanya Ibu bikin permohonan aja. Akhirnya hari itu saya suruh bikin permohonan, saya bikin permohonan ke Pak Lurah. Nah di situ juga udah saya cantumin nomor HP saya. Terus saya juga bilang nanti kalau memang udah ada kumpul, karena kan gini, saya bikin permohonan, nanti lurah lah yang ngumpulin warga di kantor kelurahan. Nah, udah saya bikin permohonan, ya udah Pak kata saya gitu, ini saya udah bikin permohonan, saya tinggal nunggu kapan saya dipanggil pas memang udah pada kumpul gitu kan. Nah, sampai sekarang pun nggak ada, belum ada panggilan dari lurah gitu. Padahal situ kan udah jelas nomor saya juga udah tercantum. Jadi saya itu takutnya kalau saya menggebu-gebu gitu loh, kok saya nanya lagi saya nggak enak ngerasanya gitu kan. Kok Ibu Parti ini menuntut terus gitu kan, nggak enak sayanya gitu loh kalau saya harus nanya-nanya lagi gitu. Makanya lah kata saya gitu, apa gini aja selamanya gitu kan, sayanya ngerasa nggak enak gitu. Selama perjalanan sampai sekarang dari pertama buka di sini nih ya sampai hari ini, sampai Ibu membuat permohonan dan segala macam ke Pak Lurah, ada nggak warga yang secara langsung datang ke Ibu menolak, saya nggak mau Ibu ada di sini, atau warga entah itu perorangan, entah itu berbondong-bondong, entah itu apapun bentuknya lah, kemudian datang ke sini yang itu menolak, saya nggak mau ada yang seperti itu. Ada nggak yang seperti itu? Tadinya memang saya pernah juga dapat teguran waktu itu dari Pak Ustadz, siapa itu ya saya lupa. Terus memang ada rencana katanya mau demo gitu kan, mau demo. Oh ya nggak apa-apa kata saya gitu, kalau memang warga mau ngumpulin tanda tangan, kan katanya mau ngumpulin tanda tangan untuk demo saya gitu kan, ya nggak apa-apa kata saya gitu. Toh saya juga memang awal juga memang udah ada resmi kan surat izin domisili itu memang jadi saya juga ngerasa nggak enak ya, karena warga itu nyalahin RT sinilah gitu, RT yang lama itu disalahin kenapa ngasih izin domisili tanpa persetujuan warga gitu. Pak RT-nya memang di pojok-pojok kita, RT yang lama itu dipojokin karena ngasih izin domisili. Saya juga ngerasa nggak enak gitu ya. Karena memang Pak RT yang lama bilang selama itu Ibu untuk kebaikan gitu kan, Pak RT yang lama, selama itu untuk kebaikan nggak apa-apa itu, selagi itu nggak mengganggu warga katanya gitu. Terus saya bilang gini, insya Allah saya Pak, saya bakal pagar pelindung untuk mengganggu warga. Saya insya Allah saya bakal awasin mereka gitu. Dan alhamdulillahnya memang saya rasa nggak ada yang keluar sampai saya benar-benar ini nggak ada yang boleh keluar gitu loh, kecuali biar sekalian ngobrol, kita sama-sama mendengar apa sih sebetulnya yang menjadi keluhan bersama gitu tuh. Nah sekarang dia juga ada yang dari desa nih kan. Iya Pak Kesra, biar sekalian itu loh Pak Kesra, maksudnya apakah yang dirumorkan itu betul atau tidak gitu tuh, apakah sesuai nggak gitu tuh loh maksudnya. Berarti sekarang menurut warga mengganggu itu dalam hal apanya? Saya juga kurang tahu karena warga juga belum pernah ada yang ngomong saya langsung, tapi saya pernah ngomong sama
Pak Ustadz yang ada di Lawo ya, sini. Dia karena dia dapat laporan dari warga, dia dimintain tanda tangan gitu kan. Dia dimintai tanda tangan dari warga gitu. Terus dia bilang pokoknya memang lagi penggalangan apa ya, tanda tangan lah gitu, lagi ngumpulin tanda tangan. Tapi Pak Ustadz itu saya nggak berani tanda tangan kalau saya belum ketemu langsung sama yang punya yayasan gitu loh, Pak Ustadznya itu. Nah, saya ditelepon. Memang waktu ditelepon dengan ya gimana ya, karena dia juga dapat omongan gini ya, akhirnya dia rada gimana. Oke Pak, kata saya gitu. Kalau kita ngomong di telepon itu nggak enak gitu. Saya mau ketemu langsung. Akhirnya saya datang ke tempat Pak Ustadz itu langsung, terus saya jelasin gitu loh. Setelah saya jelasin, Pak Ustadz yang ada di itu Lawo, sini Kafe Lawo itu Pak Ustadz. Karena dia kan minta ada yang minta tanda tangan dari warga gitu loh, ada yang minta tanda tangan, tapi dia nggak berani tanda tangan karena sebelum ketemu sama saya gitu. Terus setelah ketemu Kafe Lawo mana? Kafe Lawo itu yang depan ini loh, depan kelurahan itu masuk. Oh, yang di pinggir pantai masuk gang. Iya, gang kelurahan masuk. Oh, Ustadz siapa? Apa nih? Topik bukan ya, Ustadz Topik ya mungkin. Yang aja pada saya. Nah dia memang memang Ibu Verly ya gituin kan, karena dia tahu status Ibu Verly, dia sering datang. Verly itu kepala sekolah Avicenna. Kan dia sering kesini, seneng gitu melihat anak-anak di sini, sering berkunjung gitu. Karena lihat statusnya Pak Ustadznya itu pengen tahu apa sih isi yayasan itu gitu. Karena ada yang bilang katanya di sini untuk senang-senang gitu kan, untuk ini karena kedengaran karaokean, joget-jogetan gitu kan. Karena memang kan yang namanya ODGJ kan orang stres, stres kan dia butuh hiburan gitu, butuh hiburan biar jangan stres. Makanya saya sering anak-anak itu nyanyi-nyanyi karaokean. Tapi di situ juga kan kita berjamaah juga iya, ngaji juga iya gitu loh. Karena memang itu perlu. Batas dan waktu. Iya. Jadi mau nanya, kenapa mama ngasihnya makannya tempe aja? Apa sayang? Kenapa ngasih makannya tempe aja? Kenapa makannya tempe aja? Tadi kan kornet telur, Enggak, bukan tadi. tempe aja. Nanti Jadi memang menu saya itu menu utama tiap hari tempe. wajib ya. Saya juga makan tempe tiap Wajib. hari. Sama dong sama saya. Tapi tempe pasti ada barengan yang lain. Tadi sayur sawi dicampur sama telur. Jadi tumis sawi telur ditambah Aku tadi pakai tempe tiap dadar hari. dadar telur Pak campur Dewan kornet. makan kalau nggak Gitu. pakai tempe nggak enak. Nggak enak, Pak Dewan loh. Bu Ami juga sama. Bu Kabit juga suka tempe. Setiap hari kami makan tempe karena cinta Indonesia. Itu kan toge doang. Tempe itu terbuat Kedelai. dari kedelai. Kacang-kacangan. Kedelai itu bisa untuk membuat tempe, bisa untuk membuat toge, ya. Bisa untuk membuat tahu, kata Bu Eha betul. Dan itu proteinnya sangat tinggi. Jadi bikin kita pintar sebetulnya tempe. Iya. Kenapa kita jauh-jauh dibuang ke rumah sakit jiwa Soekarno? Udah sayang, udah kesana aja pinter, udah. Pinter kesana ya, Kita istirahat ngobrol ya. lagi, oke? Nggak ada habisnya. Kalau ngobrol sama dia gak ada habisnya. Barusan protes, mama minta uang 20.000. Itu dulu ketemunya di Cibeber. Terus kemarin itu hilang, pulang kan udah rada mending, pulang. Ketemu lagi dibawa sama Disto Serang ke ini ke Tapi iya, orang mana Bu? Enggak. orang Cilegon. Orang Cirebon. Orang Cilegon, ya. Tapi ada keluarganya berarti. Ada. Oh iya. Kalau ada Cuman keluarga. emang ketemu Dua nengok nggak? perhatian keluarganya, alhamdulillah keluarganya perhatian. Jadi ketemunya memang di Cibeber. Oke Bu, lanjut yang tadi. Nah, karena memang ya itu saya nggak berani tanda tangan kalau belum Ketemu sama saya gitu kan. Terus next Akhirnya endingnya petanda tangan kayak itu Ustaznya. kayaknya enggak sih, dia ngedukung juga sih gitu. Intinya kalau mau kesini kalau enggak juga nggak apa-apa, takut capek. Dia bilang Ada Pak Dewan. Iya ada Pak Dewan di sini. Karena biar tahu juga nanti. Karena kan biar
Nah, maksudnya kayak ibu udah pernah ketemu dengan Munia belum? Udah Udah pernah ketemu dengan udah Munia. pernah dulu waktu ngajuin apa itu ya, waktu saya sedih melihat mereka di jalan. Kebetulan ya Allah, kata saya ngeliat orang di jalan, saya nggak punya uang waktu itu kan, saya nggak punya uang, tapi saya ngeliat lahan kosong gitu kan, lahan kosong orang ada kontrakan, saya pengen niat gitu ngerawat berapa orang gitu, saya ambil dari jalan di Anyer gitu, biar mereka itu punya tempat tinggal gitu. Waktu itu memang kalau untuk bayar kontrak mungkin bisa gitu, tapi kalau untuk ngebangun saya nggak bisa, makanya saya niat itu gitu. Tapi ya akhirnya dari yang punya kontrakan nggak ngizinin gitu. Kalau dari RT-nya dulu ngizinin, cuman yang punya kontrakan nggak ngizinin gitu. Jadi pernah ngajuin itu ya, pernah pertama itu gitu. Cuman ya mungkin memang ya belum jalan. Beliin nggak boleh. Mungkin belum jalan. Kalau dari warga secara berbondong-bondong datang mah memang belum pernah. Belum ya. pernah, belum. Meskipun pernah ada isu akan dilakukan itu, tapi belum pernah ya. Belum. Iya. Kalau yang tadi Bu Parti bilang ada tanda tangan itu memang kita sudah dapat foto ya, dapat kopi maksudnya itu ya, dapat soft copy foto bentuknya, isinya memang tanda tangan warga, termasuk pengurus pemuda ya kalau nggak salah ya, tentang ketidaksetujuan itu. Hanya saja memang ada beberapa hal yang membuat saya secara pribadi tergelitik. Salah satu yang membuat mereka tidak setuju adalah satu, Kang Iim pada saat ODGJ-nya keluar, mereka ngambil makanan di warung, contohnya seperti itu. Nah, saya ingin konfirmasi, seandainya itu pernah terjadi dulu, sekarang masih ada nggak yang keluar seperti itu? Keluar mereka beli karena saya kasih uang. Itu pun nggak jauh, cuma di belakang, warung belakang udah biasa. Itu memang dulu waktu itu pagar masih pagar bambu ya. Dulu banget itu masih pagar bambu. Pas saya lihat baru pagarnya udah gitu. Pagar bambu. Pas masih ada tukang. Nah, mereka tukang nerobos mungkin ya. Tukangnya pas masukin barang dari luar, si ODGJ-nya keluar, lolos. Tapi terus saya nanya di sebelah sana, saya nanya warung-warung, maaf ya warung mana yang pernah diacak-acak gitu. Saya mau ganti rugi gitu kan, ibaratnya saya gitu. Tapi mereka nggak ada yang ngaku gitu loh. Saya dengar ada yang ngacak-ngacak. Jadi warung-warung situ-situ saya tanyain, enggak kok Bu, nggak ada katanya gitu. Terus ada juga katanya dari laporan ada ODGJ perempuan ngambil jemuran orang katanya pakai anduk. Pas saya tanya ternyata ada yang lihat, bukan, dia memang keluar bawa anduk. Terus dia nyapu di halaman rumah warga, anduknya dia taruh cangkolin di situ, dia nyapu ngebersihin, udah bersih, dia ambil lagi anduknya dia pakai, gitu. Jadi itu. Terus ada lagi. Konfirmasi ya Pak Intian, sama-sama kita mendengarkan. Karena saya juga mendengar dari warga langsung, gitu. Nah, terus saya ada yang bilang katanya ada ODGJ 1 bawa gebolan dari sana. Saya nggak tahu ya. Kalau itu ada gitu yang bawa gembolan dari sana, itu dibungkus pakai kain katanya gitu kan. Jadi baju dibuntel-buntel. Pas saya nanya ke warga yang sebelah sini, maaf ya kata saya gitu, numpang nanya, pernah tak ODGJ saya ada yang ngambil jemuran di sebelah sini? Nggak ada kok Bu katanya. Tapi ada yang lihat katanya bawa gembolan. Dia bawa cucian dari dalam ngejemur di batu-batu. Setelah dikering, dia angkat dibawa pulang ke sini, katanya gitu. Itu kata warga yang di sini. Saya nanya langsung, karena saya nggak mau ibaratnya anak-anak saya merugikan masyarakat, saya bilang gitu. Jadi saya minta kalau memang ada yang diambil, mau dibayarin lah gitu kan, mau dikasih ganti rugi. Nggak enak gitu kan. Nanti kalau ODGJ yang saya rawat bikin resah warga, ngambilin yang punya warga, itu yang saya nggak mau. Bahkan pernah ada ODGJ saya, emang orangnya suka ngambilin jabutin rumput di situ. Sama saya nggak boleh, tapi dia tetap kan ya. Nyabutin rumput, ngebersihin halaman orang. Waktu itu pas belum dipagar. Iya, sama saya itu. Dia bawa apa itu namanya jambu, jeruk nipis. Nggak boleh ngambilin jeruk nipis di pohon orang. Enggak Mama, ini dari
bawah tuh kan ada tanahnya tuh jatuh. Ulan jangan Ulan. Terus saya juga nanya, enggak kok. Anak-anak iseng ya. Terus ngambil daun juga. Dek, jangan Dek. Buat bikin buram. Emang Iya, teriak-teriak. digangguin. Ntar bilangin dulu. Dek, weh jangan ya. Gak boleh, nanti marah tuh. Gak boleh nakal. Kenapa Ki? Terus Bupati, terus itu oke ya yang pertama. Terus apa konfirmasi yang kedua, Kang, itu di surat itu suka teriak-teriak ya kalau malam ya mungkin namanya ODGJ ya. Katanya kalau tengah malam teriak-teriak, katanya ganggu warga sekitar. Oh, Informasi nah, yang saya terima kan. kalau karaokean kita nggak pernah sampai malam ya. Kalau karaokean nggak pernah sampai malam, paling batas juga jam 8. Jam 8 itu pun jarang ya Din ya. Kita jarang karaokean, nggak pasti seminggu sekali gitu. Nah, kalau yang teriak-teriak, memang iya benar. Teriak-teriak Satu doang, satu yang bikin resah. Satu yang bikin resah. Saya rawat di sini 3 kali. Itu warga Penawan. Mungkin ibu, bapak mungkin kenal. Sampai saya bilang ke Perempuan. Iya, perempuan. perempuan. Aat namanya. Ada orang ada Bukan keluarganya. Penawan Ada. kali, Siring ya? Penawan, Oh, bukan. Penawan. Bukan Kampung Siring. bukan. Penawan. Orang Bahkan daerah sini. iya Penawan. Daerah sini. Penawan sini. Saya bilang kemarin kan saya dapat laporan karena gini, saya kemarin udah nggak terima, saya udah terima dia di sini 3 kali, udah mulai bagus, tapi dia akhirnya loncat pagar, dia keluar, tapi dia pun teriak-teriak itu datang ke saudaranya di sini, warga sini juga. Saudaranya deket sini. Nah makanya saudaranya pun pernah datang ke sini sampai mendingan dia mati gitu, karena memang bikin malu gitu loh. Itu uaknya pernah datang ke sini, memang warga sini, warga Umbul juga. Itu. Untuk mungkin diketahui oleh kita semua ya, saya juga sedang belajar ya Bupati. Ya Bupati itu lebih apa ya, lebih suhu tentang ODGJ daripada saya. Saya malah lagi belajar ya. Ada hal-hal yang memang secara psikologi punya keluarga ODGJ itu malu. Sementara di sisi lain ODGJ itu tidak akan pernah sembuh kalau keluarganya merasa malu. Iya, Karena kalau betul keluarganya banget. merasa malu, dia tidak akan merangkul. Iya. Betul banget. Malah Yang ada dikucilkan, jauh-jauhkan dijauhkan. kan. Bagaimana dia akan sembuh? Sementara hal terbesar yang membuat ODGJ sembuh itu rangkulan dari keluarga. Dia diaku, dia diajak ngobrol, dia dikasih obat sesuai dengan ketentuan pemberian obatnya, dikasih makan sesuai dengan kebutuhan dia. Itu akan normal, perlahan-lahan akan normal. Sampai suatu saat dokter akan bilang sudah cukup, tidak usah minum obat lagi. Memang butuh waktu amat sangat panjang bertahun-tahun. Tapi kalau selama keluarganya masih tidak mau merangkul, masih merasa malu, nggak akan pernah sembuh dia. Karena obat utamanya itu keluarga. Keluarga, memang. Nah ini di sini menjadi keluarga kedua barangkali ya Pak Dewan ya, menjadi keluarga kedua ada yang aku gitu. Berapa? Kirain 100.000 sini kan. Emang kamu jadi stres karena apa? Ini kuping, ya Allah, deh main ngomong mulu. Belina kali yang suka ngomong. Intinya mah Anak baik. Dia sendiri dari awal saya ini gila. Gitu. Ya gila sama kuping. Kamu bukan gila, adat kamu jelek. Emang. Ya udah sana pulang. Udah sana. Udah kita lagi ngobrol, woi. Cinta dan kerinduan. dia sudah mau bangun. Kan kalau ganteng mah laris di sini. Nggak bisa emang istri seseorang tuh, kalau yang mabuk kan harus ada satpol pp setidaknya kan. Teman-teman. Jangan gak boleh. Tahu aja main ganteng. Lembaga seperti yang Ibu punya ini sangat membantu masyarakat.